Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu, Four of Pentacles. Ini dengan Four of Pentacles itu ada dua skenario. Kalau berbicara tentang misalnya pekerjaan, finansial, ini kartu yang bagus menurut aku. Kayak kamu tuh udah mencapai titik di mana kamu misalnya happy dengan pekerjaan kamu, happy dengan karir kamu, happy dengan kondisi finansial kamu, atau kamu kayak sampai di titik financially secure gitu ya, kondisi keuangan oke, pekerjaan oke. Nah, tapi kalau berbicara hati, ini bisa jadi orang yang sangat overprotective sama hatinya, kayak menutup hatinya juga bisa. Jadi kayak entah sangat hati-hati atau sangat menjaga jarak, sangat menjaga hatinya, menjaga jarak dalam artian membatasi interaksi dalam apapun ya, misalnya pertemanan, dengan rekan kerja, atau membuka pintu hati kembali untuk hubungan romantis, karena itu tadi overprotective dengan hatinya, nggak mau kecewa lagi, nggak mau terluka lagi, susah percaya sama orang, kayak hal-hal semacam itu kalau berbicara tentang hati. Tapi kalau berbicara kondisi finansial pekerjaan, ini sebuah konfirmasi yang bagus, karena konfirmasinya adalah gambar pohon itu melambangkan stabilitas, fondasi yang kokoh dan sudah berakar dengan bagus gitu ya. Nah, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama adalah door to value. Lihat, ya kan? Kayak kamu tuh punya value gitu. Pertama, kamu punya value dengan karya kamu, dengan skill-skill tertentu yang kamu punya, dengan pemikiran kamu, atau kayak ada pintu-pintu yang mendatangkan value gitu ke hidup kamu. Itu bisa berbicara seperti itu. Ini sebuah konfirmasi yang bagus juga gitu. Misalnya berhubungan dengan keuangan atau pekerjaan. Nah, yang berikutnya adalah di sit ini tuh kayak energi yang tricky. Cuman aku mendapat vibe-nya gini, hati-hati dengan self sabotage ya, terutama yang berhubungan tadi dengan persoalan hati itu. Bisa jadi kamu yang menutup, misalnya nih kamu single, tapi kamu mau sebuah hubungan, tapi itu tadi kamu sangat overprotective dengan hati kamu gitu. Jadi kamu menutup jalan untuk membuka hati lagi, untuk orang masuk ke dalam hidup kamu lagi, sangat membatasi interaksi. Nah, yang itu aku maksud dengan self sabotage. Bisa jadi kamu yang menutup jalan kamu gitu. Atau ini berhubungan dengan misalnya gitu, dengan rasa kamu percaya sama diri kamu, dengan skill kamu, kayak gue bisa ya, gue skillful nggak. Nah, dengan kartu ini tuh biasanya ini kan sesuatu yang berhubungan dengan situasi di luar diri kamu atau orang lain gitu. Cuman dengan reading ini aku mendapatkan ini semacam antara kamu memprotek diri kamu atau dialog-dialog yang kamu katakan tentang diri kamu gitu, yang mungkin bisa menghentikan jalan kamu atau membatasi itu cara semesta mendatangkan orang-orang tertentu di hidup kamu. Seperti itu ya. Yang berikutnya, Sun. Nah, ini Sun ini tuh kayak kehangatan, kebahagiaan, keceriaan, suatu sinar terang. Terus aku juga mendapat tema kayak dalam reading kamu ini ya, kayak akhir dari masa gelap gitu. Karena gini, yang jadi blessing kamu adalah Hierophant. Hierophant dikonfirmasi sama yang gambar perahu itu, kayak aku melihat ini kayak memilih jalan yang berbeda. Mungkin hubungannya dengan perjalanan spiritual, mungkin ada yang hijrah, mungkin ada yang mengalami hal-hal tertentu, jadi lebih mendalami keagamaan, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Itu yang pertama skenario-nya. Terus memilih jalan yang berbeda gitu. Ketika orang lebih mendekatkan diri dengan Tuhan atau mendalami keagamaan, tentu dia ada yang berubah juga nih dengan cara hidupnya gitu. Misalnya ada hal-hal tertentu yang tadinya dilakukan terus sekarang tidak dilakukan. Contoh misalnya tadinya kamu minum alkohol terus sekarang tidak minum alkohol itu. Terus mungkin juga ini kayak semacam aku melihat ada yang berubah pada karir kamu gitu, seiring dengan perubahan yang berhubungan dengan perjalanan spiritual kamu ini, terus kamu memilih karir yang berbeda. Atau bisa jadi juga ini sebuah skenario di mana kamu jadi sosok role model gitu. Role model nggak terbatas hubungannya dengan konteks keagamaan aja, tapi juga tadi karena kamu punya suatu value di dalam diri kamu, orang-orang tuh look up sama kamu, misalnya dengan kerja keras kamu, dengan kompetensi kamu, nanyain misalnya tentang hal tertentu yang kamu kuasain betul gitu. Nah, ini yang aku maksud dengan role model ya. Terus yang jadi tantangan adalah Six of Cups, dan konfirmasinya adalah Fish gitu. Six of Cups itu kan berbicara tentang masa lalu, nostalgia, nengok ke belakang, memori-memori yang udah berlalu gitu. Karena tadi ada tema tentang overprotective sama hati kamu,
mungkin ada hal-hal tertentu yang masih membekas gitu ya. Yang tadi aku bilang, jadi bisa jadi menutup jalan kamu untuk ketemu dengan seseorang, terutama nih buat kamu para single gitu. Atau bisa jadi nggak terbatas pada hubungan romantis aja. Bisa jadi semua hubungan-hubungan lain di hidup kamu, kamu jadi lebih protektif sama hati kamu. Jadi nggak mau terlalu dekat lagi sama orang. Pertemanan pun begitu, dengan rekan kerja pun begitu. Ya, jadi bukan karena apa ya, kamu mindful dengan hubungan-hubungan yang kamu punya, tapi lebih kepada akarnya rasa takut sih. Gitu, dengan Six of Cups di sini jadi tantangan kamu. Kalau masih baru wajar gitu, tapi kalau sudah lama tapi itu masih bayang-bayang yang masih kamu proyeksikan ke masa ini atau ke masa yang akan datang, berarti kayak hidup kamu tuh berhenti di waktu itu gitu. Tapi aku selalu bilang ya gimana pun itu hidup kamu gitu. Semoga kayak kamu perlahan-lahan membuka hati lagi, perlahan-lahan belajar memaafkan, mengikhlaskan apapun yang udah lewat. Ya karena gimana pun selama kita masih jadi manusia, bumbu kecewa itu pasti akan selalu gitu, akan jadi bagian dari perjalanan kita. Kita akan berhenti kecewa ketika kita udah nggak napas lagi sih, udah nggak hidup lagi. Itu aja sih menurut aku. Nah, ini yang menarik. Kartu berikutnya itu adalah The World, sama yang gambar tikus itu kayak aku melihat ini sebagai dari akhir masa kegelapan. Tadi mengkonfirmasi apa yang aku bilang sebelumnya, kayak ada yang berubah. Sangat mungkin berhubungan dengan perjalanan spiritual, perjalanan keagamaan. Jadi kamu meninggalkan misalnya dunia kamu yang lama itu, atau meninggalkan hal-hal tertentu yang tadinya kamu lakukan terus sekarang kamu tidak lakukan lagi. Karena gini, sebagai manusia gitu, kita pasti akan melakukan kesalahan, kita akan pernah masanya kita melakukan hal-hal yang kita tahu sebenarnya itu kita nggak boleh lakukan, atau momen-momen di mana kita khilaf, di momen-momen di mana kita bikin kesalahan, terutama di masa muda gitu ya. Tapi kayak aku melihat kamu udah belajar gitu, dan kamu udah keluar dari dunia itu, kamu udah meninggalkan versi diri kamu yang lama, atau setidaknya sudah berproses ke arah yang lebih baik gitu. Dengan si The World dikonfirmasi sama gambar tikus-tikus ini ya. Karena gini, selalu ya aku bilang kayak tikus itu kan selalu berada di tempat yang gelap, di tempat yang tidak terlihat, dan The World itu berbicara completion, akhir itu. Kamu sudah selesai dengan sebuah siklus di mana itu adalah dunia kamu yang lama, versi diri kamu yang lama, dan kamu sedang berjalan dengan versi diri kamu yang baru. Oke, versi diri kamu yang baru itu seperti apa? Gitu, kayak kamu lebih mengapresiasi diri kamu lebih lebih bisa membedakan hal-hal yang baik untuk diri kamu dan yang tidak baik untuk diri kamu, dan kamu lebih mindful gitu ya. Cuman tadi PR kamu tuh itu doang sih yang berhubungan dengan protektif dengan hati kamu gitu. Tapi in general kayak aku melihat sudah ada progresnya gitu. Kayak kamu udah lebih bisa melihat hal-hal yang baik dan yang tidak baik untuk diri kamu. Terus sudah lebih apresiasi dengan diri kamu. Terus aku juga melihat kayak ada yang berubah. Kayak gini, aku selalu bilang kan kayak kalau ada yang berubah dari dalam, itu akan membawa juga efek domino di dunia realita kita gitu ya. Dan itu juga aku bilang ketika ada yang berubah dari dalam, dunia realita kamu juga perlahan-lahan akan berubah, maka semesta juga akan mendatangkan orang-orang yang berbeda dari mungkin dunia kamu yang lama, orang-orang yang kamu kenal dengan versi diri kamu yang lama. Makanya hopefully kayak dengan reading ini ya, sebuah konfirmasi untuk kamu belajar pelan-pelan buka hati lagi, belajar pelan-pelan untuk mengizinkan orang untuk masuk lagi ke dalam dunia kamu. Oke, nah ini di dasar deck hanya mengkonfirmasi dari tadi apa yang sudah aku bilang di awal, kayak ada yang berubah sih dengan dunia kamu, kayak menuju cahaya, akhir dari masa kegelapan, kayak meninggalkan dunia kamu yang lama, versi diri kamu yang lama, suatu tempat yang lebih banyak terangnya sih. Apalagi tadi ada kartu Sun juga, terang ini bisa berbicara banyak hal ya, dan ini akan artinya beda-beda tiap kamu gitu. In general aku udah sebutin dari awal tadi. Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.